Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alauddin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Petukangan Utara 01. Saya juga merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 oleh Kementerian Agama di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425.0012.770. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan membuat sebuah video uji kinerja mata pelajaran PAI jenjang SD fase B kelas 4. Materi yang akan saya ajarkan adalah teladan mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua anak-anak kelas 4C? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kalau misalkan kalian semuanya pada pagi hari ini tambah semangat dan juga lebih baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama kepada ketua kelas. Silakan pimpin di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga dengan doa yang tadi kita panjatkan pada pembelajaran hari ini, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal. Oke, Bapak mau tanya, siapa yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh? Tunjuk tangan. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, silakan diturunkan kembali. Kenapa kita harus sholat subuh? Karena wajib. Oke, selain sholat subuh itu wajib, kita juga mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah hafal lagunya? Sudah. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, maka sehat bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, hidup jemaah, beristirahat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran kalian satu persatu. Yang pertama, Abid. Oke, Abid hadir. Kemudian Adiba. Adiba hadir. Sylvia. Oke, alhamdulillah ya, dari ke-32 siswa yang kemudian 31 beragama Islam, 1 tidak hadir karena sakit. Oke.
kita akan menyanyikan lagu yang sama-sama kita sudah hafal, yaitu lagu wajib. Ya, lagu wajibnya adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semuanya? Hafal. Oke. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang apa? Al-Hujurat. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-13. Masih hafal semuanya? Masih hafal. Yuk kita coba membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13 bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjut, kita akan memurojaah dulu hafalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca surat An-Nas sebelum mulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah An-Nas. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Oke? Yang pertama, kita akan sepakati kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya atau ingin melakukan sesuatu, tunjuk tangan atau angkat tangannya. Baru nanti setelah itu Bapak akan berikan kesempatan apa dia mau bertanya atau mau izin dan segala macamnya. Yang kedua, kesepakatan kita, kalau kalian ada yang ingin izin ke kamar mandi, maka izin dulu kepada guru yang ada di depan. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mempelajari yang pertama, yaitu adalah mampu menyebutkan 5 Asmaul Husna.
Apa aja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan benar. Yang selanjutnya, ya, dalam pelajaran hari ini kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan makna dari setiap Asmaul Husna. Kemudian, yang selanjutnya, nanti kita juga akan membuat kaligrafi Asmaul Husna, ya, antara Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang terakhir, diharapkan pada pembelajaran ini kalian dapat meneladani sikap Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, baik anak-anak, untuk Bapak mengetahui sejauh mana kemampuan kalian sebelum kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan mengadakan kuis pretest terlebih dahulu. Pretest ini akan berjumlah 5 soal, di mana nanti kalian akan menjawab menggunakan kertas yang sudah Bapak berikan sebelumnya, ya. Jadi nanti silakan dijawab menggunakan kertas kode seperti ini, ya. Nanti silakan dilihat ada jawaban A, kemudian ada jawaban B, C, dan D. Bisa dipahami semuanya? Mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang maharaja dalam Asmaul Husna? Oke. Kalian sudah menentukan jawaban kalian masing-masing? Jika sudah, Bapak akan scan jawaban kalian. Jawabannya adalah Oke, nomor 5 jawabannya adalah memberikan rasa aman dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Mari kita dengarkan bersama lagu Asmaul Husna. Yang bisa kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo teman-teman, mari kita menghafal 5 Asmaul Husna agar kita bertakwa. Yang pertama Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz, Allah yang Maha Mulia. Yang ketiga Al-Qudus, Allah yang Maha Suci. Yang keempat As-Salam, Allah yang Maha Sejahtera. Yang kelima Al-Mu'min, Allah yang Maha Pemberi keamanan. Itulah kelima Asmaul Husna yang kita telah hafalkan dan akan kita amalkan. Itulah kelima Asmaul Husna yang kita telah hafalkan dan akan kita amalkan. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, jadi itu tadi lagu Asmaul Husna yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Oke, sebelum lebih lanjut, Bapak ingin bertanya, kalau misalkan kita ini ada di negara apa? Negara Indonesia. Negara Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin. Siapa pemimpin tersebut? Prabowo. Ya, Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tugas presiden apa sih? Mengatur negara Indonesia, memimpin sebuah negara. Intinya adalah seorang pemimpin tersebut ya berfungsi untuk mengatur rakyat-rakyat yang ada di negara tersebut. Pertanyaan Bapak selanjutnya, di alam semesta ini kira-kira ada yang mengatur nggak? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti halnya dengan negara Indonesia diatur oleh presiden. Maka alam semesta ini diatur oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, ya. Tadi sebagaimana Asmaul Husna yang telah kita hafalkan, ya. Asmaul Husna yang berkaitan dengan mengatur alam semesta yaitu Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Maharaja, yang dimana ya Allah merajai alam semesta ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan bersama-sama akan membuat suatu hasil karya yaitu Asmaul Husna, ya, supaya kalian lebih memahami tentang Asmaul Husna yang akan kalian buat kaligrafinya. Kalian akan bermain, ya, tentang menentukan sikap dan profesi yang meneladani Asmaul Husna. Nanti Bapak akan berikan kesempatan kepada kelima kelompok untuk memilih mana kira-kira sikap ataupun profesi yang berkaitan dengan Asmaul Husna, ya, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Oke, dari kelompok yang pertama silakan kita mulai bersama-sama, ya. Udah betul atau belum? Oke, itu tadi jawaban yang sudah kalian pilih. Jadi 20 yang betul dari 25 soal. Baik, tadi kita sudah bermain bersama-sama, ya, tentang menentukan sikap dan profesi Asmaul Husna. Bapak akan menjelaskan kembali, ya, tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Kemudian Asmaul Husna memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Kemudian kita dianjurkan mengenal, membaca, dan berdoa dengan Asmaul Husna. Contohnya ketika kita akan berdoa, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada Asmaul Husna apa? Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Yang Maharaja, artinya penguasa segala sesuatu. Ya, sebagaimana tadi kalau Indonesia dipimpin oleh presiden, maka alam semesta ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur hidup, mati, rizki, dan nasib seluruh makhluk. Kekuasaannya mutlak dan tak butuh bantuan siapapun. Nah, sikap teladannya adalah belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena, dan suka membantu. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Aziz. Al-Aziz adalah yang maha mulia, artinya Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi, kemudian ia memberi kemuliaan atau menghinakan siapa yang dia kehendaki. Kemudian sikap teladannya adalah menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain, dan menjauhi dosa. Nah, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Allah yang maha suci, suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian sikap teladannya suka kebersihan, menjaga tutur kata, dan menjauhi perbuatan tercela. Nah, yang keempat ini adalah Asmaul Husna As-Salam. Artinya apa As-Salam? Maha sejahtera. Apa itu maha sejahtera? Allah bebas dari segala kekurangan, tidak seperti makhluknya. Kemudian memberi keselamatan dan kedamaian. Sikap teladannya adalah menjadi pembawa damai, tidak suka marah atau bertengkar, dan menyebarkan salam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mu'min. Allah maha pemberi keamanannya. Itu Allah memberikan rasa aman kepada hambanya, kepada semua makhluknya. Kemudian menepati janji dan melindungi diri dari
ketakutan. Teladannya adalah menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Oke, baik anak-anak, kita akan ice breaking terlebih dahulu, ya. Kita akan tepuk anak soleh. Oke, siap ya bersama-sama? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes, yeay. Selanjutnya Bapak akan ada ice breaking, ya. Ice breakingnya masih berhubungan dengan materi Asmaul Husna yang kita pelajari. Jadi nanti Bapak ada aba-aba, kalau misalkan aba-abanya raja bilang, ya, pegang kepala, maka kalian pegang kepalanya. Oke. Raja bilang pegang hidung, maka kalian pegang hidung. Raja bilang berdiri, maka berdiri. Oke, siap ya? Paham ya? Oke, kita mulai ya sama-sama. Raja bilang pegang telinga, raja bilang pegang hidung, raja bilang pegang mulut, raja bilang lambaikan tangan, raja bilang berdiri, raja bilang duduk, pegang telinga. Tadi aba-abanya apa? Raja bilang. Paham? Oke, kita coba lagi ya. Raja bilang pegang kepala, raja bilang pegang hidung, raja bilang pegang dagu, raja bilang pegang telinga. Ya, ada yang salah. Oke, raja bilang pegang mata. Oke, raja bilang berdiri, duduk. Ya, siapa tadi yang duduk? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Hah? Oke, jadi ada yang tahu nggak tadi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ice breaking tersebut? Apa? Ada yang mau bilang? Oke, coba. Kira-kira tadi dari ice breaking tersebut apa pelajaran yang dapat kita ambil? Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Oke, selanjutnya tadi kan Bapak menyampaikan bahwa aba-abanya adalah raja bilang. Nah, dalam kehidupan kita ya, sebetulnya raja bilang itu merupakan sebuah permisalan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah itu maharaja. Jadi ketika Allah memerintahkan kita, misalkan untuk sholat, maka kita harus sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, maka kita harus puasa. Tetapi kalau misalkan Allah tidak memerintahkan kita, ya, maka kita tidak perlu melaksanakannya ya. Tadi seperti Bapak bilang, nggak ada raja bilangnya, tapi tadi yang terakhir ada yang duduk. Oke, begitu juga dengan larangan Allah, ya. Allah melarang misalkan jangan meninggalkan sholat, ya, seperti itu ya. Jadi SBK tersebut ya merupakan bagian dari inti materi pelajaran kita untuk senantiasa patuh dan taat atas perintah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sebelum kita mulai, apakah kalian membawa alat menggambar dan mewarnai seperti yang sebelumnya Bapak sudah sampaikan? Kalau misalnya kalian bawa, silakan dikeluarkan alat mewarnai dan menggambarnya untuk kita membuat Asmaul Husna bersama-sama.
Baik anak-anak, tadi Bapak sudah memberikan kertas HVS. Jadi nanti kalian silakan membuat kaligrafi yang sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Jadi tadi ada Asmaul Husna Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan kalian juga sudah mengetahui profesi apa yang sesuai dengan Asmaul Husna tersebut. Misalkan kalian bercita-cita ingin menjadi seorang presiden, maka kalian bisa memilih Asmaul Husna Al-Malik. Ya. Kemudian barangkali kalian ingin bercita-cita menjadi seorang tentara atau seorang polisi, maka kalian bisa memilih Asmaul Husna Al-Mu'min, karena Asmaul Husna Al-Mu'min yaitu Allah yang Maha Pemberi keamanan, sebagaimana tentara dan polisi yang memberi keamanan untuk kita semua. Jadi nanti dibuat kaligrafinya kurang lebih seperti ini. Dibuat kaligrafinya, kemudian nanti bisa kalian warnai gambar, kemudian nanti boleh ditambahkan ornamen. Ada yang ingin bertanya? Ini saya kebalik, Pak. Mau kalian seperti ini landscape, ataupun misalkan kalian mau potret, itu silakan. Bapak tidak mempermasalahkan ya. Ini nanti silakan buat sesuai dengan keinginan kalian, sekreatif mungkin kalian membuatnya. Pak, dibalik aja ya, Pak. Oke, boleh. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Habib. Pak, kalau pakai spidol yang itu, Pak, apa nembus boleh nggak sih, Pak? Pakai spidol yang tembus, atau kalau misalkan kertas HVS-nya takut tembus, kamu boleh menggunakan buku gambar yang kamu punya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Kenzo. Ntar garis tepinya dibuat juga. Oh iya, jangan lupa untuk membuat garis tepi supaya rapi ya. Pemain bola itu apa dah, Pak? Kalau pemain bola, kayaknya pemain bola itu lebih cocok ke As-Salam, karena dia maha sejahtera. Ya, profesi yang membuat seseorang itu bisa jadi sejahtera. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Kiara. Kan untuk di bagian kaligrafinya pasti kan kayak Al-Aziz itu kan ada artinya. Ya. Untuk artinya itu ditulis apa enggak? Oke. Untuk artinya silakan kalian tulis, jadi supaya kalian juga paham. Selain kalian memahami kaligrafinya apa, kalian juga memahami artinya. Dan juga nanti kalian tuliskan ya alasan kenapa kalian memilih Asmaul Husna tersebut. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membuat kaligrafi. Jadi nanti Bapak minta ya perwakilan dari kalian masing-masing Asmaul Husna untuk maju ke depan, kemudian nanti menyampaikan alasan kenapa memilih Asmaul Husna tersebut. Oke. Untuk Asmaul Husna Al-Malik ada yang sudah selesai? Oke, Kamil silakan maju ke depan, Kamil. Silakan diperlihatkan ke teman-temannya Asmaul Husnanya. Asmaul Husna apa ini? Ini Kamil? Al-Malik. 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 Kenapa Kamil memilih Asmaul Husna Al-Malik? Karena artinya Al-Malik adalah Maharaja, yaitu Allah yang berkuasa atas seluruh alam. Saya memilih Al-Malik karena ingin belajar menjadi anak yang dapat memimpin diri sendiri, bersikap adil dan membawa kebaikan bagi orang yang lain, seperti pemimpin yang bijaksana. Oke, beri tepuk tangan untuk Kamil. Oke, selanjutnya siapa yang sudah selesai? Coba. Oke, silakan Ataya maju ke depan. Kalau nggak pengen jadi gurunya nggak apa-apa kan, Pak, nggak disebutin. Ya, Ataya membuat kaligrafi apa? Al-Aziz. Kenapa kamu memilih Asmaul Husna Al-Aziz? Saya memilih Al-Aziz agar dapat menumbuhkan percaya diri, keberanian, moral, dan ketahanan hidup dalam diri saya sebagai seorang muslim, sekaligus menghindarkan dari kesombongan. Oke, apakah cita-cita kamu nanti ingin menjadi seorang guru? Iya, Pak. Oke,
Al-Aziz artinya adalah maha mulia. Sebagaimana guru juga merupakan pekerjaan yang mulia. Beri tepuk tangan untuk Ataya. Selanjutnya, oke Azril, silakan maju ke depan Azril. Oke Azril, kamu membuat kaligrafi apa? Al-Qudus. Al-Qudus. Kenapa kamu memilih kaligrafi Al-Qudus? Karena aku ingin menjadi ustadz sesuai Asmaul Husna Al-Qudus. Oke, karena Al-Qudus artinya Allah yang maha yang maha suci, ya, sesuai dengan profesi yang dicita-citakan oleh Azril. Beri tepuk tangan untuk Azril. Oke, silakan maju ke depan. Sebutkan nama, kemudian menuliskan kaligrafi apa? Saya memilih Assalam karena saya mau menjadi dokter. Oh, kamu mau jadi dokter nanti ketika sudah besar? Oke, kita beri tepuk tangan. Siapa yang sudah selesai? Oke, silakan Nadine. Nadine memilih Asmaul Husna apa, Nadine? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Kenapa memilih Asmaul Husna Al-Mu'min? Karena aku ingin menjadi polisi. Oh, menjadi seorang polisi wanita ya, berarti polwan ya? Oke, beri tepuk tangan untuk Nadine. Dan perbuatannya agar tetap baik, ia sedang berusaha meneladani Asmaul Husna. A. Al-Mu'min, B. Al-Qudus, C. Al-Aziz, D. Al-Malik. Menjaga pikiran, ya, perkataan dan perbuatannya agar tetap baik, berarti dia menjaga dirinya untuk suci. Kira-kira apa yang sesuai dengan Asmaul Husna tersebut? Oke, siap. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. 1, 2, 3. Oke. Yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Mu'min adalah menenangkan teman yang takut saat ulangan. Tadi kita sudah mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Bapak ingin tahu sejauh mana kalian sudah memahami materi yang tadi kita sudah pelajari. Ada yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Kenzo, silakan maju ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sini, sayang. Oke, kita sudah mempelajari apa aja hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari Asmaul Husna Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'min. Oke, Al-Malik. Kamu tahu apa artinya Al-Malik? Maharaja. Oke, Maharaja. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz, Maha Sejahtera. Maha mulia. Maha mulia. Kemudian ada Al-Qudus. Al-Qudus, Maha Suci. Maha suci. Assalam. Assalam, Maha Sejahtera. Maha sejahtera. Yang terakhir Al-Mu'min. Mu'min, Maha Pemberi keamanan. Pemberi keamanan. Oke, terima kasih Kenzo. Beri tepuk tangan untuk Kenzo. Kesimpulan pada hari ini adalah Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang indah dan mulia. Ya, 5 diantaranya yaitu yang kita pelajari hari ini adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Assalam, dan Al-Mu'min. Yang dimana artinya Al-Aziz, Allah Maha Raja. Kemudian Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Kemudian Al-Qudus, Allah Maha Suci. Assalam, Allah Maha Sejahtera. Dan Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi keamanan. Kita diajak untuk meneladani sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai, dan menjadi pribadi yang amanah. Sebagaimana yang tadi kalian sudah tulis, ya, kalian sudah buat melalui kaligrafi, dan kalian nanti akan mengamalkan apa yang sudah kalian buat dari kaligrafi tersebut. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Inna insana lafi khusr. Illa
amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Jangan lupa untuk terus senantiasa belajar. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Kemudian karena kondisi cuaca hari ini yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, kalian diminta untuk selalu menjaga kesehatan ya. Oke, itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.